Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh dan Allah. Pemerintah nanti pada tahun 2030 mempunyai cita-cita atau program menghilangkan 3 penyakit atau yang dikenal dengan nama triple eliminasi. Yang pertama yaitu divisi paru, yang kedua penyakit HIV/AIDS, yang ketiga yaitu penyakit hepatitis virus, yaitu virus B. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang hepatitis virus B. Kalau yang HIV/AIDS beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan. Hepatitis virus B itu adalah virus nantinya menyerang pada tubuh kita di organ liver atau hati. Hepatitis virus ini adalah virus jenisnya DNA ya. Kita tahu kalau kemarin kalau penyakit COVID itu juga virusnya virus DNA. Kalau HIV itu virusnya RNA. Kemudian kalau virus hepatitis B ini masuk ke dalam tubuh kita, targetnya adalah menginfeksi liver atau hati. Kami sebutkan tadi bahwa virusnya itu virus hepatitis B, sedangkan virusnya sendiri tidak bisa berkembang biak tanpa DNA. Artinya untuk berkembang biak itu memerlukan DNA. DNA di mana? DNA dalam sel liver kita. Jadi virus hepatitis B itu nanti masuk ke dalam sel liver atau hati. Kemudian virus ini pintar ya. Dia tidak bisa membuat DNA sendiri. Akhirnya memakailah DNA dalam sel hati kita. Akibatnya apa? Akibatnya DNA sel hati itu sudah milik virus untuk berkembang biak, maka akhirnya sel-sel hati ini akan lisis atau hancur. Kalau hancur, akhirnya kalau berkembang banyak, ya akhirnya sel-sel ini tidak berfungsi lagi, bahkan nanti akan diganti dengan namanya jaringan ikat atau sel-sel yang tidak ada bermanfaat bagi tubuh kita. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya adalah kalau pada masa awal atau kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan, yang paling mudah adalah mata kuning, atau kita buat kecil itu warnanya kuning, kuning kemerahan, bisa kuning gelap, kuning terang gitu ya. Tentunya kalau ada infeksi adalah adanya panas, mual-mual gitu, itu gejala tambahannya. Akibatnya apa? Kalau nanti jalan jangka lama, tadi sel-sel liver kita atau liver kita rusak, maka liver ini akan mengecil dan mengeras, tidak ada fungsinya lagi sebagai sel hati atau gagal hati istilahnya dalam istilah kedokteran. Nanti akan timbul komplikasi lain dari sirosis, namanya penyakitnya sirosis ya. Kalau dia namanya sirosis, livernya mengecil,
dari virus hepatitis virus B ini akan menjadi kanker hati. Ya, kita tahu semua bahwa kanker di kulit aja itu atau di tempat lain berbahaya, apalagi kalau kankernya ini berada di hati kita. Kebanyakan umur harapan hidup itu setelah terdeteksi adanya kanker di liver atau hati, kebanyakan hanya sampai 3 bulan setelah diagnosis. Jadi misalnya bulan ini bulan November nanti misalnya ada terdiagnosis sudah positif kanker hati, kira-kira umur harapan hidupnya kebanyakan hanya 3 bulan ke depan. Selanjutnya cara penularannya bagaimana? Ya. Khusus bagi virus B ini sebenarnya bersama dengan virus HIV/AIDS. Kalau zaman dulu adalah melalui alat suntik yang dipakai berkali-kali, terus sekarang sudah tidak ada lagi karena satu alat suntik dipakai hanya 1 kali. Kedua, transfusi darah. Zaman dulu transfusi darah, kalau sekarang sudah aman, sudah dilakukan screening, penapisan, pemeriksaan yang teliti. Kalau misalnya ada virusnya tentu tidak didonorkan ke orang lain atau ditolak untuk menjadi donor. Selanjutnya yang paling banyak adalah ini, seks bebas atau berzina. Ya, banyak itu berzina. Makanya kemudian kemudian sakit tempat yang diperkirakan menjadi tempat berzina itu sekarang sudah dikurangi atau dihilangkan, karena tadi di situ merupakan tempat penularan yang pertama tadi virus HIV/AIDS, yang kedua hepatitis virus B. Kemudian tentang imunisasi bagaimana? Memang ada imunisasi virus hepatitis B itu biasanya kalau sekarang sudah ada balita dan orang dewasa juga. Imunisasi hanya mencegah supaya tidak menjadi berat tadinya, tidak menjadi namanya liver kecil atau kanker hati, tetapi tidak dapat mencegah penularannya. Jadi dalam surat tersebut dari Allah, tadi penekanannya pada seks bebas atau perzinahan. Padahal Allah sudah berkenan dalam suratnya yang surat Al-Mu'minun, nanti diulangi lagi pada surat Al-Ma'arij, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittaqa'a fa ulaika humul mu'minun. Ya, kita dianjurkan untuk memelihara rumah kita kecuali pada istri kita atau zaman dulu yang tidak. Nah, kalau siapa yang berzina adalah orang yang melampaui batas, tentunya kalau melampaui batas itu pasti dapat hukuman. Di antaranya adalah bisa terkena infeksi virus hepatitis B atau HIV. Demikian yang kami sampaikan. Sebelum memulai kita, salam dan astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.